Ya, selamat sore sahabat Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan kami di acara Simfoni Senja edisi 8 Desember 2020. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Harapan kami dari studio Anda semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan tentu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti acara Simfoni Senja mulai dari pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekarang ambil juga handphonenya dan silakan masuk di live streaming Facebook Niat BGA. Dan buat teman-teman juga yang lagi menonton saat ini, jangan lupa untuk men-share link ini supaya hari ini banyak yang mengikuti acara Radio Berita Klasik ini. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri di studio sore hari ini. Yang bertugas ada Niat, tetapi tidak sendiri, saya ditemani oleh Bung Yadi. Selamat sore Bung Yadi. Iya, selamat sore saudara Niat. Iya, bagaimana kabarnya di sepanjang hari ini? Ya, puji Tuhan ya. Seperti biasa saya baik-baik saja. Ya, puji Tuhan ya, Bung Yadi juga dalam keadaan sehat-sehat saja ya, walaupun hari ini mengalami ujian. Ujian hidup ya, bukan atau ujian ini, ujian pelajaran gitu. Ujian pelajaran. Ujian pelajaran, saya kira ujian hidup ya. Oke, jadi bagaimana nih ujiannya hari ini? Apakah berjalan lancar atau mengalami kendala? Ya, puji Tuhan berjalan lancar. Ya, puji Tuhan yang berjalan dengan lancar ya. Oke, dan tentu juga buat teman-teman yang lagi prepare untuk mengikuti ujian berikutnya, tetap semangat ya. Ya, namanya ini ujian final test ya. Jadi harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau nilainya anjlok ya, dan nanti tidak akan lulus ya. Dan akan mengulang di semester mendatang ya. Ya, kalau Bung Yari gimana nih? Mau mengulang atau gimana? Saya sendiri sih enggak. Kalau dari saudara Yadi sendiri nggak mau mengulang ya, maunya lulus aja ya. Oke. Tapi gimana ya kalau nggak lulus juga ya, tetap di situ. Mesti ambil ulang lagi di semester depan ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Walaupun di daerah Sunter saat ini cuacanya kurang mendukung, tetapi semangat kita untuk menemani sahabat Radio Berita Klasik tidak berkurang sedikit pun. Atau bagaimana dengan saudara Yadi? Berkurang nggak semangatnya? Iya, saya sendiri sih tidak berkurang sekalipun cuacanya yang tidak mendukung ya. Dan juga saya lihat teman-teman begitu. Jadi teman-teman semuanya juga pasti antusias ya. Baik, dalam acara ini juga kita mengundang partisipasi pendengar. Dan apa saja yang boleh disampaikan oleh pendengar kepada kita, Bung Yadi? Oke, boleh. Boleh apa nih? Mungkin ada yang baru pertama kali ini ya ikut kita ya. Boleh salam-salaman, juga memperkenalkan dirinya, dan juga boleh request lagu, dan juga mungkin ada teman keluarga yang ulang tahun boleh disampaikan ya. Dan mungkin ada hal-hal yang lain lagi boleh disampaikan. Mungkin cuaca, kabar dan lain-lain. Iya, benar sekali ya. Jadi buat pendengar juga yang ingin merequest lagu-lagu rohani, tentunya lagu-lagu klasik yang tersedia di playlist ada banyak banget ya. Dan silakan saudara Yadi untuk menyebutkan judul-judul lagu yang ada di playlist kita. Oke, judul lagunya apa nih? Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Ada Darah Kalvari. Selain itu apa lagi? Yesus kawan yang sejati, Selamat karena anugerah. Ya. Banyak lah pokoknya ya. Banyak ya. Kita lanjutkan lagi ya. Dan buat sahabat Radio Berita Klasik, silakan juga bisa memberikan informasi seputar cuaca atau kemudian seputar informasi-informasi penting lainnya, misalnya dari kampung halaman, seperti apa kabar dunia sekarang ini yang lagi hot apa gitu, atau kabar dari Bandung, dari Surabaya, dari Papua, dari Sabu, dari Kupang, dari Kalimantan. Ya, benar ya. Jadi bisa diinformasikan kepada kita supaya nanti kita juga bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Yang namanya radio juga itu menyiarkan berita-berita terupdate, not hoax ya. Kita nggak boleh menyampaikan hoax. Dan untuk menyambut perjumpaan kita di sore hari ini, kita akan mendengarkan satu buah lagu yang berjudul We Will Serve Him ya. Dan lagu ini kami tujukan untuk semua sahabat RBK, baik yang baru bergabung maupun yang sudah bergabung dari tadi ya. Dan langsung saja kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Masa nggak kenal? Hadirnya. Ya. Here in the presence of the Lord.
Oke, selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman semua. Selamat mengikuti acara Simfoni Senja RBKM 828. Dan hari ini kita akan menampilkan satu topik yang sangat menarik sekali. Dan kita akan menampilkan topik tentang pengetahuan umum. Dan pengetahuan umum ini bukan hanya terbatas satu negara saja, tapi kita akan membahas berbagai negara dan informasi-informasi seputar dunia gitu ya. Oke, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan informasinya. Jadi jangan lupa juga untuk men-share link ini ke beberapa grup yang ada Anda supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti, dan informasinya bukan hanya teman yang lagi menonton saja yang tahu ya. Apalagi ini cocok banget ya buat anak-anak sekolah atau mahasiswa. Ya bahkan juga pemuda-pemudi, khususnya pemuda-pemudi grafik ya. Biar nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan umum tidak kagok gitu ya, jadi tahu. Jadi kita akan mensurvei apa. Wah, jadi saya udah hampir mau kasih tahu ini ya. Tentang negara-negara nih ya. Oke, daripada penasaran silakan mengikuti sampai selesai. Ya, sekarang sih apa namanya jaringannya lumayan ini ya, kadang error. Harapan kita semoga siaran kita sore hari ini lancar ya. Saya bandingkan ini kan, dan mereka komentar di situ nggak kelihatan ya? Iya, enggak. Kecuali mereka masuk di ini di Facebook saya, klik yang aslinya punya. Menit lewat dari pukul 17 kebersamaan kita di acara Simfoni Senja Radio Berita Klasik, radio yang menghibur dan mencerdaskan semua anggota keluarga. Bersama saya Niat, bersama saya Yadi. Ya, dan hingga 1 jam ke depan. Dan buat sahabat Radio Berita Klasik yang ingin menyampaikan partisipasinya, silakan sampaikan dari sekarang ya di live chat yang sedang berlangsung saat ini. Dan bagi teman-teman yang masih belum men-share link Facebook ini, silakan men-share-nya dari sekarang juga ya. Karena sore hari ini kita akan menyampaikan satu topik yang sangat menarik dan juga sangat penting. Dan apa itu topik yang akan kita bahas di sore hari ini? Nanti kita akan memberitahukan sebentar lagi ya, supaya teman-teman yang lain juga ikutan juga bersama kita ya. Baik, dan kita akan sambut sahabat Radio Berita Klasik yang udah bergabung bersama kita. Ada Ibu Gembala Susana Chong dari Balikpapan. Wah, luar biasa ya. Ya, ternyata yang pertama kali bergabung dari sore hari ini dari Kalimantan ya. Biasanya dari Medan ya? Iya. Dari Medan atau di Jakarta ya? Iya benar ya, dari Kemayoran biasanya selalu the first gitu ya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sore hari ini, apakah memang lagi sibuk atau tidak ya. Ya, dan harapan kita semoga baik-baik saja di sana. Dan dan thank you buat Ibu Susana Chong yang sudah bergabung bersama kita. Ya, semoga Ibu Susana Chong dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya.
Oke, dan juga kita lanjut lagi ada Ibu Buah Wadu. Iya. Wah, Ibu Buah Wadu. Ternyata Ibu Buah Wadu pendengar kedua sore hari ini ya. Iya. Iya, biasanya yang pertama mungkin tadi lagi sibuk Mungkin ya. masak-masak. Iya, masak-masak biasalah para gadis, para ladies, ibu-ibu sibuk mempersiapkan makan malam bersama keluarga ya. Oke, dan bisa juga men-share menunya sore hari ini apa gitu ya, supaya berbagi informasi. Oke, kalau Ibu Buah masak apa sore hari ini? Boleh dibagi ceritanya ya. Iya, dan juga bagaimana kabarnya di sana kabar? Iya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja atau bagaimana? Nah, ya, Saudara Yadi penasaran banget ya. Iya dong. Iya dong, pakai dong lagi. Oke, dan ternyata Saudari Buah juga memberikan partisipasinya bersama kita di sore hari ini. Selamat sore semuanya. Iya, selamat sore juga. Iya, dan apa kabar sore hari ini? Iya, puji Tuhan. Iya, puji kami Tuhan. Baik-baik saja ya. Iya, Saudari Buah bisa melihat dari layar handphone betapa cerianya kami di sore hari ini ya. Muka yang berseri-seri. Iya, muka yang berseri-seri dan juga semangat yang menyala-nyala ya. Iya. Iya, ya kita harus alkitabiah dong ya. Janganlah semangatmu kendor, layanilah Tuhan dan dan api semangatmu harus selalu menyala ya. Dan teruslah semangatmu Terus menyala-nyala menerus ya, terus menerus ya, bukan hanya di saat-saat tertentu, bukan hanya di saat happy saja bersemangat, tetapi di saat sedih nggak bersemangat ya, jadi down. Oke, saya yakin Saudari Buah sih orangnya ya Wonder Woman ya, Iya. jadi dia selalu happy ya. Oke. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Saya mau merequest lagu yang berjudul Yesus Kawan Yang Sejati. Oke, Yesus Kawan Yang Sejati yang ini juga lagu favorit Saudari Buah. Memang setiap perjumpaan kita dia selalu merequest lagu ini ya. Iya. Iya. Ya, karena dia dia memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah kawan sejati kita. Kalau misalnya manusia bisa meninggalkan kita atau orang terdekat kita pun meninggalkan kita, tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya, apapun situasi Iya. yang kita hadapi ya. Iya, kita benar tetap sekali. setia sehingga dikatakan Yesus kawan yang Yesus sejati. kawan yang Iya. sejati ya, namanya sejati forever and ever ya. Iya. Oke, dan kita lanjut lagi. Selamat bertugas. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Maranatha. Oke, kita lanjut lagi ya. Datangnya dari Cinere ya. Ini kalau dari Cinere ini adalah Just One ya. Ya, Pak Iya. Penginjil ya. Iya, siapa Pak Penginjil siapa? Penginjil Ferisman. Iya, Pak Penginjil Ferisman. Ternyata Bung Yadi masih ingat ya. Ya, saya kirain tadi udah lupa. Jangan begitu dong. Iya, jangan begitu dong. Kenapa? Kenapa harus selalu diingat? tetap mengingat, karena itu juga bagian dari kakak senior Oh, kita di sini. Iya, kalau bukan kakak senior nggak diingat ya. Bukan begitu, Oh. maksudnya yang bukan gitu loh yang sering kita ingat. Oke, Tentu kita jadi- tidak melupakan kakak-kakak kita. Oke, tidak melupakan kakak-kakak dan salah satunya juga karena sering bergabung bersama Iya, dengan sering kita di datang ke sini RBK juga, ya. ya. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Kita nantikan apa pesan berikutnya dari Penginjil Ferisman ya. Oke, selamat bergabung dan selamat datang juga buat teman saya yaitu Kari Halawa ya. Halawa. Iya, Kari ya, bukan ayam kari ya. Iya. Teman waktu SMP, SMA atau? Iya, teman aja. Oh, teman aja. Ya, saya juga soalnya di profil dia ini ada cewek ya, tapi ini biasanya Kari Halawa ini yang Kari itu cowok. Iya, biasanya Oh, cowok, saya tapi pikir yang ada di profilnya ini sepertinya ada cewek ya. Tapi kurang tahu, makanya kalau saya misalnya jawab secara spesifik teman saya SMP, teman saya SMA kan nanti takutnya bukan gitu ya. Daripada salah ya nanti boleh dikonfirmasi sama saudara Kari ya. Oke, kita lanjut lagi, ada datang dari Kupang nih ya, Kupang ya. Kupang. Oke, selamat sore dan selamat sore menjelang malam buat Ina Riringga ya. Iya, Ina Ina Riringga. Riringga. Ya, saya tidak tahu apa singkatan dari Ga ini, apakah Gaga? Bukan, itu marga. Oh, ini marga ya. Ini jadi Ga aja ya. Iya. Oh, saya juga baru tahu kalau itu marga ya. Saya Iya, kira itu ini singkatan aja atau nama samaran ya. Oke, selamat bergabung buat Ina Ririn. Semoga dalam keadaan sehat ya. Udah lama banget ya kita tidak mendengarkan kabar dari Iya. Ina Ririn ya. Mungkin Dan juga udah jarang chat sama saya. oh, udah jarang Mungkin- chat ya. Oke, jadi setelah ini mengingatkan Ina Ririn ini supaya Oke. sering chat ya.
Oke, Karir, bagaimana kabarnya di Kupang? Apakah baik-baik saja atau bagaimana, Kak? Ya, informasi terbaru dari Kupang apa nih? Mungkin di sana juga udah mulai hujan ya, karena musim hujan di sana, atau bagaimana di situ, Kak? Iya, kalau di daerah Jakarta sih udah musim hujan ya, sering hujan ya, tapi hujannya bisa siang juga, tapi tidak, maksudnya nggak terlalu lama, jadi ada jeda-jeda waktunya juga. Kita juga nggak tahu apa malam ini hujan lagi ya, tapi kalau 2 malam yang lalu ya hujan terus ya. Oke, jadi kita baca lagi. Wah, ternyata ada pesan dari Nariri juga, katanya semangat dong Amayadi. Mungkin mic-nya, Kak, mic-nya. Iya, bukan mic-nya, mungkin dari raut mukanya kali kurang semangat ya. Bukan suaranya. Oke, jadi udah disemangatin ya, harus semangat ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari saudari Chelsea Raihanjai. Jadi digabungan ya, berarti ini suami istri mungkin ya. Chelsea Raihanjai. Selamat sore Kak, salam dari Banda Aceh. Wow, luar biasa ya. Ya jauh juga ya. Ya ternyata media sosial ini berguna banget dan juga bisa menjangkau teman-teman yang ada di tempat-tempat yang jauh ya. Bahkan sebenarnya di luar negeri bisa menjangkau ya. Karena Facebook ini adalah memang untuk umum ya. Iya, menjangkau seluruh dunia. Oke, thank you ya buat saudari Chelsea. Bagaimana kabar di daerah Banda Aceh nih ya? Mungkin bisa sekali-sekali diinformasikan informasinya apa aja, yang bagaimana keadaan di sana. Mungkin juga kabarnya ya. Iya, situasi saat ini seperti apa di sana? Di Aceh ya. Iya, apalagi udah menjelang Natal ya. Mungkin kalau misalnya, tapi ada di Aceh sih ada gereja ya. Ya, tapi kita tidak tahu suasananya seperti apa. Apakah suasana di sana ya redup, ya mungkin karena pandemi atau memang lagi heboh-heboh sekarang ini. Oke, maka dari itu kita. Iya, kita nantikan ya. Informasi ya. Iya, dari saudari Chelsea atau saudara Raihan Jai ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi, ada dari Anas Gule ya. Selamat bergabung buat Anas ya. Iya, apakah ini singkatan dari anak Nias atau memang namanya ini ya? Noniha. Oh, Noniha. Wah, saudara Yadi selalu ingat ya. Ya, kita lanjut lagi, ada dari saudara Jartin Gule. Ya, marga Gule yang banyak sore hari ini ya. Ya, tinggal menunggu penginjil Faujan Tule Gule. Oke, sebentar lagi Bung Faujan akan liburan ke Medan ya, tanggal 10. Ya, semoga perjalanannya lancar ya. Oke, dan kita lanjut lagi, ada saudara John Haiche. Ya, ini kayak nama China aja ini ya. China sih ya. John Haiche. Itu orang Nias juga ya? Ya, sepertinya sih orang Nias ya. Oke, dan selamat bergabung buat saudara John. Dan kemudian ada saudara Ramli. Katanya selamat sore kakak dan abang cakep. Waduh, dibilang cakep nih ya. Ya, Bung Yadi kupingnya naik ini. Udah. Menaik apa memerah ini ya? Nggak kelihatan soalnya ada headset ya. Oke, salam dari Batam ya Kak. Aku mau titip salam buat keluarga di Nias. Semoga mereka sehat-sehat saja. Oke, semoga keluarga dari saudara Ramli lagi menonton ya dan lagi mendengarkan RBK. Dan terlebih-lebih bapak saya yang sedang sakit, semoga bapak cepat sembuh ya. Oke, kita dukung dalam doa ya buat bapak dari saudara Ramli, semoga sehat selalu ya. Dan kemudian obat-obatan yang dikonsumsi bisa mempercepat ya untuk menyembuhkan penyakitnya, dan juga Tuhan pakai dokter supaya dokter bisa menangani dengan sebaik-baiknya. Oke, dan kita lanjut ya. Ada saudari Bua. Waduh, saudari Bua mengkonfirmasi ini, katanya kan tadi kita bilang bahwa saudari Bua masak apa sore hari ini ya, jadi dia konfirmasi bahwa tidak masak sore ini karena makanan lagi banyak. Wah, lagi dong. Oh ya. Ya memang ya, kalau makanan banyak jadi nggak perlu masak lagi ya. Itu memang namanya berkat Tuhan tidak boleh disia-siakan ya. Jadi apa yang ada ya silakan dihabiskan dulu baru masak lagi. Oke, kalau nanti terlalu banyak kan nanti nggak dimakan sebagian. Iya, benar sekali ya. Dan jadi ini kita tahu ya kenapa saudari Bua semangat bergabung di sore hari ini, karena tidak memasak ya. Jadi santai. Oke, selamat menikmati santai sore ya.
Selamat bersantai sore, bersantai ria bersama dengan keluarga sambil menikmati teh atau kopi hangat ya. Iya, mantap sekali ya. Dan di cuaca hujan-hujan seperti ini enaknya makan mie instan ya, dicampur dengan telur atau cabai rawit yang super pedas. Oke, kalau saudari Buah sih dia tahan kalau makan mie pedas ya. Udah biasa ya bagi Kak Buah ya. Iya, karena Sabtu lalu kan dia yang the best juga. Iya. Oke. Dan kita lanjut lagi, ada saudara Charles Batee dan juga ada saudara Giawa Nias Anwari Setia dan juga ada saudara John Bahar Harefa. Katanya Shalom Ibu Gea. Oke. Iya. Ya, ibu ini, kalau ibu itu panggilnya bukan hanya di saat menikah, tapi ibu itu kan memang kata-kata yang itu untuk menghormati orang lain gitu ya. Ya, kalau misalnya di institusi kan begitu. Boleh dong, siapa yang nggak boleh? Ya, tapi kan kadang ada orang yang marah ya kalau dia dipanggil ibu. Jangan panggil saya ibu dong, saya masih gadis, saya masih nona gitu ya. Panggil saya nona. Ya, bahkan saya pernah melihat satu video bahwa nenek-nenek tua saat dipanggil nenek ini kan sedang belanja di satu supermarket ya. Jadi dia mau bayar, terus kasir itu ngomong gini sama nenek itu, nenek ini harganya ya. Oh, jangan panggil saya nenek. Oh, nenek, ya jangan panggil saya nenek, nona. Ya, jadi gitu, jadi menuntut nona. Padahal umurnya sudah tua banget, tapi tuntutnya harus panggil nona. Oh, jadi kasir itu mengalah kan? Ya, jadi ya panggil, oke nona, ini harganya nona. Iya, memang begitu ya. Tapi kita tidak boleh anti dengan itu ya. Ya namanya itu memang sebutan untuk umum ya. Oke, salam juga ya buat Pak John ya. Oke, kita lanjut lagi, ada saudari Elvitaizi Sulunghura. Selamat sore Kak, boleh request lagu judulnya Indahnya Natal di Hatiku. Wah, kirim salam buat keluarga yang ada di Nias. Itu aja ya Kak, makasih. Yahoo. Oke, yahoo. Oke, singkat sekali pesannya ya, tapi ada ininya, ada maksudnya. Oke, lagu Indahnya Natal di Hatiku. Kalau di playlist kita adanya Indahlah Yesus Bagiku ya. Iya. Oke, dan mohon maaf ya buat saudari Elvitaizi. Dan kemudian ada saudara Ramli, amin Kak. Ya, oke, mungkin ada kata-kata kita tadi yang diaminkan ya. Iya. Ya, arti dari amin ini adalah pasti Kak. Oke. Percaya, mengsolidkan, menguatkan dan lain-lain. Oke, luar biasa. Ini calon Bapak penginjil melengkapi ya. Oke, dan buat sahabat Radio Berita Klasik ya, sebelum kita menyambut pendengar yang baru, kami akan memperkenalkan satu topik pembahasan yang sudah kita ungkit tadi di awal. Dan apa judul pembahasan kita di sore hari ini, Bung Yadi? Oke, kita masuk pada topik pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu 10 negara terbersih di dunia tahun 2020 ini, yaitu apakah Indonesia masuk juga begitu? Iya, apakah Indonesia masuk nggak ya? Ya kalau misalnya untuk jawabannya ya silakan mengikuti sampai selesai dan perhatikan apakah nanti ada negara Indonesia disebut nggak termasuk negara terbersih di dunia atau enggak ya? Iya. Oke. Kalau namanya bersih-bersih ini siapa sih yang nggak suka? Kalau Bung Yadi sendiri gimana? Suka bersih-bersih atau enggak nih? Atau suka yang kotor? Tentu dong harus suka bersih, karena di sini benar-benar diajar bersih. Kan ada ronde ya. Oke, jadi ada ya, jadi bersih-bersihnya di hari tertentu aja dong. Maksudnya kita diajarin di sini harus bersih-bersih. Harus bersih-bersih. Itulah tentu kita harus jadi cinta pada kebersihan. Ya, jadi tujuan untuk bersih apa nih? Supaya bukan mungkin ya, supaya terlihat indah. Oke. Kita bisa menghindar dari penyakit. Oke, selain itu apa lagi? Dan masih banyak lagi. Ya, oke. Kenapa harus bersih ya? Supaya terlihat indah, supaya terlihat rapi. Kemudian supaya bakteri, virus segala macam atau nyamuk tidak bersarang di tempat Anda ya. Jadi ini bagus banget ya untuk kita pelajari di sore hari ini, dan kita harus mengetahui kenapa sih mereka bersih banget, bagaimana cara negara ini melakukan kebersihan di negaranya. Bahkan ini
membahas satu negara loh, bukan hanya rumah-rumah tertentu atau memang hanya provinsi tertentu yang bersih, tapi ini melingkup satu negara secara umum ya. Oke, jadi ada 10 negara yang akan kita bahas. Iya, jadi 10 negara terbersih di dunia tahun 2020. Apakah Indonesia termasuk? Mari simak penjelasan berikut ini. Untuk para pendengar boleh tebak ya. Iya, boleh menebak negara. Iya, menurut pengetahuan teman-teman nih. Jadi kita uji nih pengetahuan teman-teman, pengetahuan umum teman-teman itu sampai di mana? Apakah teman-teman tahu apa negara terbersih di dunia? Boleh di komen ya, di kolom komentar ya. Apakah jawaban teman-teman benar atau tidak ya? Oke, dan langsung saja, tinggal di negara terbersih di dunia ternyata menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan ya, serta harapan hidup masyarakat ya. Jadi saya yakin bahwa pendengar juga tidak ada satupun yang tidak ingin bersih ya, tidak ingin terlihat indah ya. Ya, pasti semua pengen ya. Ya, tentu semua orang yang mempunyai keinginan, harapan ini ya untuk kebersihan ya, benar ya. Oke, dan menurut daftar resmi yang dikeluarkan oleh World Population Review atau disingkat dengan WPR, berbagai negara yang berhasil menempati urutan teratas sebagai yang paling bersih di tahun 2020 adalah yang pertama adalah Denmark ya. Iya, Denmark ya. Ya mungkin bagi pendengar sedikit asing Denmark yang memang jarang disebut, tapi Denmark ini merupakan negara yang paling bersih di dunia dan di tahun 2020 menduduki peringkat pertama. Oke, mari kita lihat kenapa sih mereka sampai dijuluki sebagai negara terbersih, paling bersih di urutan pertama. Silakan Bung Yeri. Jadi tak hanya cuma dikenal ya, ini Denmark ini sebagai negara dengan penduduk yang bahagia. Wow, ya, mereka bahagia juga ya. Selain bersih, mereka juga bahagia. Oleh sebab itu Denmark juga berhasil mencatatkan namanya sebagai negara terbersih nomor 1 di dunia. Wow, nomor 1. Jadi prestasi ini membanggakan. Iya dong ya. Daripada nomor 1 terkotor ya. Aduh, itu sangat memalukan ya. Itu yang terbersih pasti bangga ya dong. Ya, akan apa yang kita usahakan selama ini ya. Oke, dan ya, dan juga mereka prestasi membanggakan tersebut tentu tak lepas dari usaha-usaha atau upaya dari masyarakat dan juga kerjasama dengan pemerintah ya dalam menerapkan prinsip tersebut. Masyarakat juga tentu ada rasa kepedulian antara keindahan alam, kesehatan terutama ya. Iya, dan harus ada kerjasama yang baik. Ya, kalau royong bisa juga begitu ya. Ya, bagaimana misalnya pemerintah nih menerapkan negara kita harus bersih, sedangkan masyarakatnya nggak mau peduli ya. Dan juga mungkin masyarakat yang pemerintahnya kata kita harus bersih, kemudian mereka tidak ambil andil, maksudnya untuk mengarahkan mereka tidak mungkin bersih begitu ya. Oke, jadi antara masyarakat dengan pemerintah sama-sama bekerja sama untuk menerapkan ya kebersihan di negara mereka. Oke, dan kita lanjut lagi ya, bahwa menjaga kebersihan dan memaksimalkan penggunaan energi yang dapat diperbarui, seperti menjaga kebersihan dan juga penggunaan airnya. Jadi mereka ini menata ya, ya, kemudian serta melawan perubahan iklim. Nah, ya salah satu yang paling bisa dicontoh dari negara Denmark ini adalah tren penggunaan transportasi berupa sepeda untuk mendukung mobilitas harian para warganya. Wah, jadi di negara Denmark itu mereka memakai sepeda sebagai alat transportasi mereka. Untuk membantu mereka ke tempat kerja mereka. Ya, benar sekali ya. Ya, karena kalau pakai sepeda kan nggak ada polusi udara ya. Ya, apalagi kalau misalnya bawa mobil, kemudian bawa sepeda motor, kan ada asapnya dan ada polusinya yang mencemarkan udara bersih ya. Oke, jadi itu usaha-usaha yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah Denmark ini sehingga mereka berhasil menduduki urutan nomor 1 negara terbersih di tahun 2020. Wah, luar biasa sekali ya. Saya sendiri sangat senang sekali. Sangat senang ya. Negara ini bukan negara kita ya. Iya. Tetapi ada negara ya yang maksudnya konsisten gitu ya, menerapkan dan melakukannya. Jadi sebenarnya bukan hanya di saat kata-kata saja, tetapi ada realisasinya, ada bukti nyatanya gitu ya. Oke. Bukan hanya omongan doang atau omdo ya. Biasanya kan ada omdo ya, omong doang. Oke, dan sebelum kita
Wah, sepertinya ada yang menebak ya. Iya. Saudari Bua katanya bukannya Jepang ya, Kak? Bukan Wah. Jepang, ada nggak ya? Ada nggak ya kira-kira negara Jepang? Selanjutnya ya. Iya, apakah negara Jepang termasuk negara terbersih di urutan di tahun 2020 ini? Mari kita lihat nanti ya. Kita mau dengarkan satu buah lagu terlebih dahulu yang di-request oleh Kakak Bua tadi ya, yang berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Oke, dan lagunya langsung tersedia ya di playlist. Oke, dan langsung saja kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Oke, baru saudari Bua yang menjawab ya. Bagaimana dengan pendengar yang lain? Sudah bisa menebak apa negara terbersih di dunia di tahun 2020? Jangan search Google dulu ya. Harus ini dulu, harus tebak. Oke. Tebaknya murni. Oke. Ya nanti kita akan baca ya, Saudara John. Dalam doa padanya. Dan bersumpah Oke, tadi indahlah Natal bagiku itu ya. Siapa tadi ada sister yang request, cuman nggak ada di playlist ya, jadi mohon maaf. Yang ada indahlah Yesus bagiku. Jadi kita putarkan lagu indahlah Yesus bagiku. Ya. Ini siapa? Elvita. Alvita ya. Oke, buat teman-teman yang masih aktif yang lagi mendengarkan, jangan lupa untuk men-share di grup-grup yang ada Anda supaya sore hari ini banyak yang mendengarkan dan bisa mendapatkan pengetahuan umum yang akan kita bahas di acara ini. Tidak ada taranya. Dalam dua padanya. Dan doa padanya. Dalam jiwa Yesus kawan yang bakal. Oke, sekarang kita dengarkan lagu Indahlah Yesus Bagiku. Memuji Tuhan.
kita udah bahas tadi ya, jadi terlambat jawabannya. Ya benar ya, negara Denmark merupakan negara yang paling bersih, menduduki urutan nomor 1 di tahun 2020. Karena di kitabnya Bapa mengisahkan kasihnya, banyak yang indah di firman Allah, tapi kasih Yesus yang terindah. Aku gembira Yesus kasihnya padaku, ya padaku. Aku gembira Yesus kasih kepadaku. Kasih kepadaku. Jiwaku telah kau selamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Kasih karunia-Nya. Besok saya ikut bimbingan. Saya ikut. Soalnya ada juga. Besok kan tanggal 10, yang lupa sih saya nantian. Hah? Latihan doang. Besok. Saya ikut. Dia bisa datang nggak ya? Sekarang sih udah sibuk. Kurus sekali ya. Kakek kan dia. Oke, bagi yang baru bergabung, selamat datang di acara Radio Berita Klasik AM 828 Jakarta. Dan sore hari ini kita membahas top 10, yaitu 10 negara terbersih di dunia. Dan tadi kita udah bahas di urutan pertama adalah Denmark, dan urutan kedua sampai ke 10 nanti kita akan bahas setelah lagu ini. Thank you Lord for giving to me salvation so free and free. Kasih pada Tuhan, jiwaku telah kau selamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Ada lagi? Baik, sahabat Radio Berita Klasik, kembali lagi bersama saya Niat. Bersama saya Yadi. Ya, di acara Simfoni Senja dan dua buah lagu yang telah kita putarkan dari studio yang lagunya sangat indah dan merdu banget ya. Ada tadi yang dinyanyikan oleh anak-anak juga ya, tapi itu mendandakan kepada kita bahwa untuk memuji Tuhan itu tidak harus tua, tidak harus muda, tetapi anak-anak juga boleh memuji Tuhan ya. Iya.
Luar biasa sekali, dan itu juga memicu kita untuk selalu semangat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita lewat nyanyian. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan suara yang bagus buat kamu, buat Anda semuanya, ya silakan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya suara Anda mungkin serak gitu, serak-serak gitu, atau masih false-false kalau nyanyi, ya latih terus ya. Latih terus demi kemuliaan Tuhan ya. Oke, dan kita akan baca pesan dari sahabat RBK dulu ya, Bung Yadi ya. Oke, ada dari saudara John Bahar Harefa. Shalom Ibu Gea, selamat sore. Kak bisa request lagu Selamat Natal Papa, Selamat Natal Mama. Kangen nih, aku udah 4 tahun gak bareng Natal sama keluarga. Lama banget ya 4 tahun itu juga. Berarti pulang terakhirnya nih kalau tidak salah 2016 ya. Ya, mohon doanya keluarga saya di kampung diberi kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Semoga tahun depan bisa bareng keluarga Natal bersama. Salam dari Jakarta Utara, Kak. Oke, wah, Jakarta Utara juga ya. Di daerah mana nih, Kak? Kalau kami ini di daerah Sunter ya. Sunter ya, dekat rumah sakit darurat ini COVID-19 di sini ya. Oke, di Atlet Wisma ya, dekat Atlet Wisma. Oke ya, dan semoga harapannya tahun depan untuk bertemu keluarga bisa terkabulkan ya. Oke, dan biasanya lagu yang selamat Natal Papa dan Mama. Ada sih di sini ada lagu-lagu Natal juga, tapi nggak spesifik judulnya ya. Oke, nanti kita akan carikan ya buat Bung John ya, saudara John Bahar. Dan katanya sawagele, Kak. Ya, sawagele itu artinya terima kasih ya. Sawagele. Iya, sawagele. Jadi udah dijawab sama Bung Yadi ya. Bung Yadi sekarang banyak vocab nias yang dia tahu ya. Karena juga sering dengar-dengar komentar-komentar di Facebook ya, jadi tahu. Dan juga selamat bergabung buat saudara Desmond Hareva dan Waduh, bukannya Jepang ya, Kak. Jadi dia tebak tadi salah satu negara terbersih di dunia itu adalah Jepang. Ya, apakah Jepang termasuk? Ya, mari kita bahas sampai tuntas ya. Ya, dengerin aja ya, apakah ada enggak ya. Jepang ini termasuk di dalamnya. Ya, kalau benar gimana nih? Kasih apa, es krim ya? Oke, dan juga ada saudara Morris Zemua, ada Kak Mendapat Lai ya. Dan juga saudara John Bahar Hareva, negara Denmark ya. Ya benar, benar negara Denmark yang menduduki pertama ya. Tapi tadi kita udah bahas pertama yang terlambat jawabannya. Dan juga kemudian ada saudara David Kurniawan, katanya oke, ada jempol 2 ya. Dan juga ada saudara Fatirus Gia, ada saudara Main itu ya. Kalau saudara Fatirus mengirimkan pesan ke kita, selamat beraktivitas and Jesus bless ya. Oke, Main itu juga iya, dan juga saudara Ambel Follohi Warubu, amin. Wah, mungkin dia mengaminkan tadi lagunya ya, atau kata-kata saya tadi ada yang diaminkan. Oke, dan sambil menunggu sahabat radio berita klasik yang lain, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 negara terbersih di dunia. Tadi di urutan pertama ada negara Denmark, dan negara kedua apakah Jepang atau bukan? Ya silakan Bung Yadi. Oke, kita masuk pada poin yang kedua ya. Ya. Poin yang kedua yaitu Luxembourg ya. Oke, negara Luxembourg. Wah, negara Jepang belum ada nih. Apakah jawaban dari saudara Ibu benar nggak ya? Mari kita lihat nanti di urutan berikutnya. Dan urutan negara terbersih di dunia urutan kedua adalah Luxembourg ya. Luxembourg. Ya. Luxembourg ini adalah negara yang terletak di persimpangan antara Jerman, Belgia dan juga Perancis ya. Dan ini berhasil menyabet posisi selanjutnya, itu posisi yang kedua sebagai negara terbersih di dunia. Dan apa sih yang menjadi kunci utama mereka sampai berhasil sampai mereka mendapat julukan negara terbersih nomor 2? Dan kunci yang dipegang oleh Luxembourg ini adalah penataan kota ya, penataan kota serta implementasi kebijakan publik yang sangat baik pada waktu itu. Luar biasa. Jadi mereka menata kota ya. Iya. Benar sekali ya. Selanjutnya misalnya dari pengadaan ribuan tempat sampah di seluruh sudut kota. Jadi ini ide yang bagus juga ya. Jadi buat pendengar yang lagi mendengarkan nanti boleh dikonfirmasi kepada pemerintah setempatnya untuk menyediakan tong sampah terlebih di jalan raya ya Bung Yadi ya.
jangan jangan di jalan raya, di rumah juga. Di rumah, ya. Kalau di rumah sudah pasti dong. Maksudnya tahu kan ada yang. Iya, maksudnya kan di tempat-tempat umum juga wajib ada tong sampahnya supaya pengunjungnya juga, atau misalnya di tempat-tempat wisata juga harus ada tong sampahnya. Jadi bukan hanya taruh 1 atau 2 atau 3, tapi ya kalau boleh sebanyak mungkin di setiap sudut gitu ada ya. Ya, jadi luar biasa banget ya usaha dari negara Luxembourg ini ya. Oke, mengadakan ribuan tempat sampah di seluruh sudut kota. Inilah bentuk kepedulian masyarakat dan juga pemerintah untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan masyarakat. Iya, benar sekali ya. Oke, selain itu apalagi nih? Dan hingga pemberian hukuman bagi mereka yang mengotori area publik. Oke, jadi ada hukuman bagi yang mengotori area publik ya. Apalagi kalau misalnya nih, jadi semua orang di situ pasti jadi mata-mata dong ya. Ya, jadi dia lihat orang yang lagi makan, misalnya makan jajan gitu atau permen. Jadi dilihat, jadi orang lain lagi memantau dari jauh ya. Kira-kira dia buang sampah atau enggak. Nah, kalau misalnya kamu ketahuan, ya di negara Luxembourg ini mereka memberikan hukuman bagi yang mengotori area tersebut, area publik ya. Wah, luar biasa banget ya. Bagus ya. Bagus penataannya. Kita melihat dan bagian dari hukuman ini bentuk kepedulian mereka juga. Iya, ini supaya jerat juga ya, supaya kapok gitu ya. Ya memang manusia juga ya sebenarnya. Kalau mereka manusia yang peduli itu nggak harus ada hukuman, tetapi ada juga orang yang keras kepala, orang yang nggak peduli ya. Ya walaupun mereka melakukan penataan, pengadaan ribuan tong sampah, tapi mereka hanya menduduki urutan kedua ya. Ya mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi, mungkin tempat sampahnya harus jutaan kali ya. Atau mungkin hukuman buat orang yang mengotor ya lebih berat lagi mungkin ya. Oke, dan kita lanjut di negara nomor 3 ya, yaitu negara Swiss. Wah, iya bukan sweet ya, bukan sweet, bukan itu, bukan sweet ya, tapi nama negara ya. Swiss. Double S-nya. Iya, double S ya. Oke. Dan Swiss ini masih dari benua Eropa tentunya ya. Berikutnya ada Swiss yang kita maksud tadi yang tidak hanya populer dengan produksi coklatnya. Jadi dunia ya. Ya, jadi terkenal juga ya yang memproduksi coklat ya. Ya, kalau saudara Yari suka coklat nggak? Suka dong. Iya, harus ke negara Swiss ya. Nanti kata-kata ada mana ya? Oke, didoakan saja. Iya. Tapi juga kebersihan paripurna, yang diwujudkan dari jalanan sampai ke puncak gunung. Jadi mereka itu memulainya dari jalanan ya, sampai ke puncak gunung. Jadi usaha mereka itu bukan hanya di lingkungan tertentu saja, bukan hanya di sudut kota saja, tapi di setiap jalanan sampai ke puncak gunung. Puncak gunung ya, luar biasa kepeduliannya ya, bukan hanya di tempat umum yang dilihat orang, tetapi yang di tempat terpencil pun ya mereka harus membersihkan itu ya. Iya, peduli ya. Benar sekali ya, ini kepeduliannya sangat besar ya. Selain itu apa lagi yang dan Swiss ini juga memiliki komitmen ya, komitmen yang tinggi untuk menjadi negara terbersih di dunia. Jadi ini sebenarnya kalau ada ini komitmen ini adalah satu tekad atau istilah lainnya adalah ada niat, kemauan yang kekeh ya untuk menjadi negara top terbersih di dunia. Wah, jadi memang kalau misalnya ada keinginan, kemauan itu pasti untuk melaksanakannya gampang sekali ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kemauan sih ya jadi nggak termasuk dong. Selain itu apa lagi nih? Untuk menjadi negara terbersih kita katakan tadi ya, di dunia lewat sistem sanitasi airnya yang tertata. Jadi mereka ini menata kebersihan lewat air ya. Apalagi kalau misalnya di daerah itu ada sungai, ada danau, apalagi ya, ada parit, ada got ya. Jadi mereka peduli sampai di situ. Wah, luar biasa banget ya negara Swiss ya. Iya, kalau di daerah Jakarta di Sunter ada danau ya, ada danau di sana. Jadi harus bersih. Kemudian ada kali gitu ya. Dan bagus banget ya. Dan sistem daur ulang ya di Swiss juga sudah sangat maju sehingga sampah rumah tangga bisa jauh ditekan sampai tak bersisa. Jadi daur ulang ya. Jadi mereka mengambil sampah itu bisa mendaur ulang kembali. Mereka menata kembali untuk hal-hal yang lebih bagus ya.
Ya, jadi luar biasa banget ya. Jadi ini salah satu juga untuk mencegah supaya upaya untuk supaya lingkungan kita bersih ya. Iya, kita terjaga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Jepang ya, untuk urutan ketiga belum ada Jepang ya. Dan sekarang keempat adalah kita masuk pada keempat ya. Adalah Inggris. Ya, Inggris. Ya. Seperti apa kira-kira itu Inggris di sini? Oke, di Inggris itu terkenalnya adalah Ratu Elizabeth ya, pemimpinnya. Elizabeth, ya. Negeri Ratu Elizabeth ini punya resep unik. Wah, jadi bukan hanya makanan aja yang punya resep ya. Punya resep juga. Iya, untuk kebersihan satu negara juga punya resep ya. Wow. Nah, tapi resepnya unik katanya, yang berbeda dibanding negara bersih di dunia lainnya. Nah, apa keunikannya resepnya nih? Yaitu ada di para anggota keluarga kerajaan. Wah, adanya di anggota keluarga kerajaan. Jadi yang bersih-bersih ini bukan hanya masyarakat saja, tapi adanya di anggota keluarga kerajaan juga mengambil andil di dalamnya ya. Oke. Jadi ada banyak sekali organisasi dan yayasan pencinta lingkungan yang memiliki kontribusi aktif ya dalam menjaga kebersihan di Inggris. Beberapa di antaranya yaitu Clean Up UK ya, yang dipimpin oleh Duchess of Cornwall ya. Jadi ada tim-tim atau yayasan misalnya pencinta lingkungan yang dipimpin oleh keluarga kerajaan ya. Jadi kalau yang pimpin keluarga kerajaan ya pasti mau dong ya. Jadi nggak ada yang nggak mau gitu. Oke. Dan tentu juga ingin bisa menjadi suatu kebersihan di lingkungan itu dari pemimpinnya ya. Iya, dari pemimpinnya juga. Kebersihan dan memberikan teladan atau contoh yang baik ya dan patut diteladan. Iya, seperti yang di Inggris ini ya. Jadi anggota keluarga dari kerajaan itu terlibat sebagai pemimpin atau pemicu penyemangat dari pencinta lingkungan ini, dari yayasan pencinta lingkungan ini. Oke, unik juga ya. Dan kemudian Surfers Against Sewage dengan Pangeran Charles sebagai pelindung yang juga menjadi pimpinan The Environment Law Foundation dan The English Trust yang memerangi polusi dan kerusakan lingkungan air dengan dukungan dana dari Pangeran Philip Duke of Edinburgh ya. Oke, jadi yang memimpin langsung adalah juga terlibat pangerannya ya. Kemudian ada juga mendukung secara dana. Wah, jadi mantap sekali ya, sehingga program mereka untuk kebersihan lingkungan ini tercapai dan walaupun dan masuk pada urutan yang keempat ya. Berarti mereka itu harus banyak usaha lagi ya supaya nanti ke depannya di tahun 2021 masuk di urutan pertama ya. Oke, dan kita lanjut pada urutan kelima sekarang ini ya, yaitu negara kelima adalah Prancis. Oke, Prancis sudah di urutan kelima ya, Saudari Buah, belum ada Jepang ya. Apakah ada Jepang ya? Atau tidak ya? Oke, dengan ibu kotanya yang berhasil masuk ke jajaran kota paling mahal di dunia. Wow, paling mahal ya. Mungkin biaya hidupnya yang paling mahal kali ya. Ya. Dan ternyata Prancis juga berhasil menduduki posisi kelima dalam daftar ini ya. Ya, bagaimana sih pencapaian mereka dan usaha-usaha apa yang mereka lakukan, Munyadi? Oke, pencapaian ini berhasil mematahkan stereotip ya, bahwa masyarakat dari kota ini romantis ya. Dari kota romantis. Perancis ini juluki kota romantis ya. Berarti banyak yang romantis di sana ya. Oke, itu memiliki higienitas ya yang buruk pada saat itu. Dan nyatanya banyak sumber air seperti sungai, laut, hingga danau di pelosok-pelosok di Prancis sana yang memiliki kualitas baik ya, yang bahkan bisa digunakan untuk berenang. Wow, jadi katanya danaunya pun bisa dijadikan sebagai tempat untuk berenang ya. Ya, coba ya, Danau Agung di sana itu, danau yang di sana itu dekat Aturismo itu bisa terjaga dengan baik, bisa berenang loh ya, nggak perlu ke kolam renang lagi. Oke, jadi itu usaha dari Prancis ini, mereka mempedulikan seperti sungai, laut, dan juga danau, bukan hanya di kota saja tapi sampai di pelosok juga mereka menatanya dengan baik ya, sehingga kualitasnya bagus banget dan bisa berenang ya. Oke, jadi mereka itu nggak perlu sewa-sewa kolam renang lagi, mereka bisa berenang di danau ya. Iya, oke, bagus banget ya, ini juga ide yang bagus ya. Oke, dan kita lanjut pada urutan ke-6 karena waktu kita tinggal sedikit nih, jadi kita langsung saja pada yang ke-6 yaitu
Austria. Ya, Austria. Saudara ini seperti apa saudaranya di sana? Ya, Austria itu mempunyai reputasi sebagai negara yang bersih dan rapi. Wow. Ya, jadi bukan hanya bersih saja, nggak ada sampah atau segala macam, tapi dia rapi. Berarti ya. ditata sedemikian rupa ini ya. Tak terkecuali ibu kotanya. Ibu kota dari Austria ini adalah Vienna. Vienna. Ya, disebut sebagai the most livable city ya di dunia oleh The Economist Intelligence Unit ya. Ya, dan kemudian kamu akan kesulitan menemukan sampah dan grafiti di sepanjang jalanan kotanya. Jadi sulit katanya ya. Ya mungkin ada jadi sulit untuk berarti bersih banget ya jalanannya itu. Paling kan yang ada debu kali ya. Ya tentu dong. Tentu dong ya ada debu ya. Di mana-mana pun ada debu. Oke, jadi di dalam kamar pun ada debu. Oke, jadi jangan heran kalau air minum dari keran di sana bisa langsung diminum tanpa dimasak. Wah. Jadi terjamin ya Ya, kebersihannya. dan tanpa perlu melalui tahapan perebusan terlebih dahulu ya, benar yang saya katakan ya. Oke, bahwa di Austria itu airnya pun saking bersihnya bisa langsung diminum. Wah, jadi udah nggak repot-repot lagi untuk merebus air dong ya. Ya. Kalau Bung Yadi ini ya, pengen nggak ke Austria? Pengen dong, tapi pengen dong ya. Iya, dalam keadaan seperti ini kan. Iya, apalagi di masa Covid ya. Oke. Di sana lebih bagus kan. Iya, bagus sekali ya. Jadi airnya bersih banget ya. Oke, dan kita lanjut pada urutan ketujuh nih. Sekarang selain Austria adalah Finlandia. Iya. Oke, ya. Seperti apa negara Finlandia ini, Bung Yadi? Iya, Finlandia ini sudah mendapatkan negara ya. Wah, mendapat anugerah ya di dunia. Waduh, dia juga merupakan negara paling bahagia. Wah, mau dong tinggal di negara. Oke. Iya. Di dunia oleh World Happiness Report. Ya, report. Ternyata Finlandia juga berhasil bertahta di dalam daftar negara terbersih ya. Iya. Ya, bertahta. Dan Oke. bukan tanpa alasan ya, usaha keras pemerintah Finlandia ini untuk menjaga tingkat polusi udara serta pencemaran di negaranya memang patut diacungi jempol. Oke, luar biasa ya. Jadi pemerintah yang antusias banget ya untuk menjaga tingkat polusi dan pencemaran di negaranya ya. Iya. Ya, memang polusi ini yang sebenarnya yang membuat sesuatu kota atau daerah itu tidak bersih ya. Polusi udara itu apalagi kalau misalnya ada pabrik-pabrik ya Bung Yadi ya. Iya. Ya misalnya di tempat yang ada pabrik-pabrik itu udah pasti polusinya kotor ya. Oke. Dan ini usaha yang dilakukan Finlandia ini adalah pemerintahnya yang menjaga tingkat polusi serta pencemarannya. Oke, selain itu apa lagi? Oke, ibu kota Finlandia ini Helsinki yang bahkan sudah menargetkan untuk menyetop penggunaan mobil di tahun 2025. Wow, mereka ini ya ada target untuk menyetopkan. Berarti mereka nggak pakai mobil lagi di tahun 2025 ya. Oke, kalau di Indonesia saya lihat sih makin banyak mobilnya, bukan berkurang ya. Ya, bagaimana negara kita bisa bersih dari polusi udara dong kalau gitu ya. Iya, jadi ini target mereka ya, target negara Finlandia ini bahwa di tahun 2025 berarti 5 tahun lagi dong ya. 5 tahun lagi mereka tidak menargetkan untuk tidak memakai mobil ya. Wah, luar biasa ya. Sampai sebegitunya ya semangat untuk menjadi negara terbersih ya. Oke, dan kita akan lanjut di urutan ke-8 adalah Swedia ya. Swedia ya. Oke. Seperti apa itu Swedia? Ya, Swedia ini adalah layaknya negara Skandinavia lainnya. Swedia juga punya sistem sanitasi yang sangat baik dan kebijakan publik tentang manajemen sampah yang solid ya. Ya, ternyata yang di manajemen itu bukan hanya uang ya, tapi sampah juga di manajemen ya. Oke, luar biasa sekali. Salah satu cara yang dilakukan mulai dari pemberian opsi menu vegan friendly di restoran. Jadi mungkin di tempat restoran-restoran itu mereka tidak menyediakan yang makanan-makanan yang memakai plastik atau segala macam ya. Oke, luar biasa sekali ya dari usaha dari Swedia ini, dan mereka berhasil menduduki urutan ke-8. Dan sekarang adalah ke-9. Jepang belum ada juga ya saudari Bua, mohon maaf ya. Mungkin ada yang ke-9 atau 10 ya. Iya, belum ada ya. Nomor 9 ini ya. Kita masuk pada nomor 9 yaitu Norwegia ya. Iya, Norwegia ya. Ya. Dan bagaimana dia bisa masuk pada poin yang ke-9? Apa yang dilakukan oleh
Oke, posisi berikutnya dalam urutan negara terbersih di dunia ditempati oleh kampung halamannya Thor ya. Ya, Norwegia memiliki yang namanya The Pen System ya, yakni pemberian penghargaan yang diberlakukan bagi orang-orang yang mengembalikan botol plastik dan kaleng aluminium. Wah, luar biasa ya. Kalau gitu, kalau misalnya kita beli misalnya minuman botol atau kaleng segala macam, berarti kalau kita kembalikan mereka bayar kita loh. Wah, luar biasa ya. Jadi orang berlomba-lomba kalau gitu. Jadi bagus sekali ya. Coba kalau ada di negara kita seperti itu ya. Jadi botol minum yang kita pakai itu ya kita segera kembalikan biar dibayar gitu ya. Wah, luar biasa Norwegia. Tapi walaupun usaha tersebut ya mereka hanya menduduki urutan ke-9 ya sebagai negara terbersih. Dan yang terakhir di urutan yang ke-10 negara terbersih di tahun 2022 adalah Jerman. Oke, Jerman ya. Mohon maaf saudari buat Jepang tidak termasuk ya negara terbersih ya. Oke, Jerman sudah menjadi budaya orang Jerman. Jadi ini budaya ya. Ya kalau namanya budaya ini maksudnya enggak tradisi, tidak lepas itu udah menjadi kebiasaan mereka gitu ya. Oke, kebiasaan mereka itu apa, Bung Yani? Oke, kalau kebiasaan mereka itu jika mereka melihat sampah atau kotoran dimanapun ya, pasti langsung segera dibersihkan. Jadi mempunyai setiap masyarakat yang ada di situ ataupun pemerintah, mereka mempunyai inisiatif tersendiri untuk membersihkan itu. Mereka sadar bahwa ini kotor, tidak baik. Mereka langsung jadi mereka tidak tunggu-tunggu yayasan atau tim pembersih. Ya mereka kalau misalnya lihat sampah ambil ya. Jadi peduli, ya jadi luar biasa ya tingkat kepedulian mereka itu. Nah, selain itu apa lagi? Oke, setiap minggunya juga ada kegiatan care washing. Iya. Atau semacam kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Jadi mereka luar biasa ya. Kegiatan atau misalnya kalau di Indonesia disebutkan gotong royong ya. Gotong royong. Untuk kebersihan. Wah, mantap juga ini ya. Seperti yang dilakukan di Grave ya. Nah, itu artinya ronde. Nah, nanti kalau ada ronde jadi itu ada setiap minggunya kalau di asrama kita, di asrama kids, kita melakukannya di hari Jumat ya. Jadi ada setiap minggunya ada kerjasama untuk bersih-bersih seluruh gedung. Wah, mantap sekali ya. Jadi walaupun usaha itu hanya itu yang mereka lakukan, tingkat kepeduliannya itu, tapi mereka hanya menduduki urutan ke-10 yaitu negara Jerman. Ya, baik, dan buat sahabat Radio Berita Klasik yang sudah mendengarkan, itulah 10 negara terbersih dan Jepang tidak termasuk di tahun 2020 ini ya. Oke, jadi untuk kedepannya topik-topik masih banyak top 10 yang akan kita bahas dan kita sudah persiapkan. Dan bagi pendengar yang ingin mendengarkan atau punya ide untuk misalnya kasih ke kita, pengen mau dengarkan top 10 apa, silakan saja komentar aja ya, supaya nanti ke depan kita mempersiapkan bahannya. Oke, dan langsung saja terima kasih buat sahabat Radio Berita Klasik yang udah bersama dengan kami selama 1 jam ya. Dan semoga nanti ke depan tidak bosan-bosan untuk nimbrung di acara Radio Berita Klasik ya. Dan sebelum kita berpisah, apa pesan dari Saudara Yadi untuk pendengar RBK? Oke, pesan dari saya sih masih seputar kebersihan tadi ya. Semoga apa yang telah disampaikan baik bagi saya dan juga untuk saudara-saudari yang sudah mendengarkan ya. Biarlah ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita yang dapat kita lakukan ya, bukan hanya mendengar, yaitu tentang kebersihan dan bagian dari kebersihan adalah menjaga kesehatan kita. Oke, benar sekali ya, dan semoga usaha-usaha yang diterapkan oleh negara-negara tadi kita juga bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan terlebih kalau misalnya kita melihat sampah di jalan, jangan tunggu timnya untuk mengambilnya, tetapi inisiatif dari Anda sendiri untuk mengambilnya dan menaruh di tempat sampah. Luar biasa ya, dan itu juga yang memotivasi dan memicu saya. Oke, luar biasa. Thank you buat sahabat Radio Berita Kasih semua. Sampai jumpa di hari Selasa mendatang bersama saya Niat bersama saya Adi. Oke, dan terima kasih. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Oke. Sepertinya ada konfirmasi dari siapa itu, dia pernah sering di dalam Oke, kita baca ya pesannya ya sebelum saya live gitu ya. Oke, ada saudara Fatih tadi ada main itu. Ada saudara main itu Yahobu Zibongi. Ya, Yahobu Zibongi itu adalah selamat malam ya. Iya, Maranatha. Maranatha. Sahagele ya.
ini saudara Manitu ini dari Nias ya. Oke, dan juga ada saudara John Bahar. Terima kasih Kak, saya tinggal di Kelapa Gading dekat Sumar Ekon Mall Kelapa Gading. Wah, jadi dekat juga ya. Jadi kalau misalnya kita jalan kaki aja masih bisa ya. Oke, ya silakan saudara ya diajak ya. Oke, kalau misalnya buat teman-teman juga yang memiliki waktu atau mungkin liburan, minggu depan kita ada di GITS, di Grave, ada blog kelas tentang teologi kontemporer ya. Di teologi kontemporer ini kita membahas tentang sejarah-sejarah gereja. Nah, sejarah misalnya awal mula dari gereja itu dari mana, kemudian kapan berdirinya, dan siapa yang mendirikannya, dan apa pengajarannya. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki pengetahuan tersebut atau mungkin selama ini bertanya-tanya, silahkan ikuti blog kelas gratis, yaitu di hari Senin sampai Rabu di tanggal 14 sampai 16 Desember 2020, dan dimulai dari di Grave ya, di Sunter, di tempatnya di Sunter, dan dimulai dari pukul 5 sampai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Oke, dan mungkin ada teman-teman yang suka mendengarkan sejarah-sejarah ini, silahkan datang aja. Tapi ada syaratnya, harus membawa surat atau rapid test ya, bahwa dia non reaktif. Tapi kalau misalnya tidak sempat untuk tes, nanti kita sediain rapid testnya di sini, alat rapid testnya, dan dengan membayar seharga 75.000. Ya, 75.000 aja. Oke teman-teman, bagi yang berminat nanti untuk ikut blog kelas gratis, silakan hubungi supaya mungkin selama kami ya. Ini mereka bertanya-tanya dalam hati, kenapa ada berbagai denominasi. Iya, kenapa banyak sekali sih bisa menjawab. Iya, kenapa banyak sekali gereja di dunia ini, dan bahkan kenapa banyak sekali gereja di Indonesia ini. Nah, inilah saatnya yang bagus, saat yang tepat untuk belajar ya. Oke, jadi buat teman-teman, ingat di tanggal 14 sampai 16 Desember, hari Senin sampai Rabu depan. Oke, kita lanjut lagi. Ada Opa Halawa, ada Ahmad Duru, dan saudara John Bahar sering main ke Danau Sunter nih Kak. Danau Sunter lumayan bagus dan bersih ya. Dan saya sering lewat sana ya. Ya, kalau saya setiap saya ada waktu ya, kita ya. Setiap Sabtu pagi jam 5 kita jogging ya, atau lebih tepatnya di GOR ya, di GOR, di GOR Sunter. Dan kalau misalnya nanti saudara John Bahar ya, supaya bisa ketemu ya, bisa ikutan juga untuk jogging ya. Oke, kalau Sabtu ini ada rencana nggak? Atau karena masih ujian, belum ada planning ya. Jadi nanti di Sabtu depan ya kita akan jadwalin lagi untuk jogging ya, dan lihat-lihat Danau Sunter ya. Oke, dan juga ada Mas Koi, ada saudara Christopher Lahagu, ada Kak Supratman Namu dari Manado, ada saudari Terry. Waduh, Kak Terry terlambat masuk ini ya. Halo katanya. Ya halo juga. Ada saudara April Lembu, ada Kak Terry. Selamat malam adik-adik bidadari yang cantik dan adik pangeran yang ganteng. Wah, sekarang udah panggil bidadari dan pangeran ini. Oke, dan juga saudara Aris Lase di Kayasune 2. Yes. Oke, Kak Aris, selamat malam. Gimana di Surabaya nih? Kalau di Sunter hujan terus sudah 2 hari yang lalu nih. Sejak 2 hari lalu. John Bahar, siap Kak tes. Oke, sampai ketemu ya. Oke, bye-bye semuanya. Jaga kesehatan ya, karena corona makin meningkat ya. Selamat bergabung buat Cikim tuh ya. Dan kami akan pamit dari studio. Oke, say bye-bye dulu dong. Bye-bye.